Di Ketapang, ada sebuah kasus yang cukup mengkhawatirkan. Dua remaja, usianya baru 17 tahun, ditangkap polisi. Nah, kasus mereka ini membuka pertanyaan besar tentang narkoba dan generasi muda kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, langsung aja ke pertanyaannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sebuah arena permainan di air Apas larut malam? Tempat yang biasanya jadi pusat kumpul anak muda, tapi malam itu ceritanya jadi beda. Dan inilah jawabannya. Dua anak muda, masih di bawah umur, ditangkap. Dan tuduhannya bukan main-main loh, dugaan kepemilikan narkoba. Ini jelas bukan lagi kenakalan remaja biasa. Oke, sekarang kita masuk ke detailnya. Kita bakal lihat lebih dalam gimana kronologi penangkapan di Kecamatan Air Upas ini dan apa yang bikin temuan ini, ya bisa dibilang sangat mengejutkan. Coba perhatikan baik-baik rinciannya di sini. Waktunya itu loh, jam 1 dini hari, di sebuah arena permainan. Dan yang bergerak langsung itu Satuan Narkoba Polres Ketapang. Ini menunjukkan kalau operasinya sudah terencana dan targetnya jelas. Kedua remaja ini. Nah, ini poin yang krusial. Polisi itu nggak ujuk-ujuk datang ke sana. Tindakan mereka ternyata berawal dari informasi masyarakat yang udah resah. Artinya, ada peran warga yang peduli sama lingkungannya. Ini penting banget. 0,30 gram. Angkanya mungkin kedengaran kecil ya, tapi jangan salah, dalam hukum narkotika jumlah segini itu udah sangat signifikan. Ini adalah barang bukti bruto yang diamankan petugas dari kedua remaja itu. Dan ternyata, zat di dalamnya adalah kristal yang diduga kuat sebagai sabu atau metamfetamin. Nah, disinilah kasusnya jadi benar-benar serius. Ini bukan lagi sekedar coba-coba, tapi udah masuk ke tindak pidana narkotika dengan konsekuensi hukum yang berat. Oke, kita udah tahu kronologinya. Tapi biar informasinya valid dan akurat, kita harus dengar langsung dari sumber resminya kan? Sekarang kita lihat apa kata pihak kepolisian. Ini kutipan langsung dari Kasat Narkoba Polres Ketapang, AKP Dewamade Surita. Pernyataan beliau ini mengkonfirmasi semuanya. Kedua remaja itu diamankan, dan barang buktinya ditemukan langsung di lokasi saat penangkapan. Jadi, kasusnya kuat. Nah, karena pelakunya ini masih di bawah umur, proses hukumnya jelas beda, nggak bisa disamain sama orang dewasa. Jadi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi sama mereka sekarang? Di Indonesia ada istilah hukum yang penting banget kita tahu, yaitu ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum. Ini bukan sekedar sebutan, tapi status hukum resmi. Artinya sistem peradilan punya pendekatan khusus buat mereka. Jadi, ini dia alurnya. Pertama, mereka memang ditahan di Mapolres Ketapang. Kedua, prosesnya akan mengikuti sistem peradilan anak yang lebih mengedepankan pembinaan. Dan yang ketiga, yang paling penting, ada koordinasi dengan KPPED Ketapang untuk memastikan hak-hak mereka sebagai anak tetap terlindungi. Kasus ini tuh sebetulnya bukan cuma soal dua remaja aja, ini seperti cermin besar dan jadi peringatan buat kita semua sebagai masyarakat. Ada pesan penting nih dari pihak kepolisian yang perlu kita simak. Dengerin deh seruan dari AKP Dewamade Surita ini. Beliau mengajak kita semua untuk menjaga dan memperhatikan anak-anak kita. Fokusnya bukan cuma penindakan, tapi yang lebih penting adalah pencegahan. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi apa intinya yang bisa kita lakukan? Pertama, lebih awas sama pergaulan anak-anak kita. Kedua, kita harus proaktif melindungi mereka. Ketiga, kalau lihat sesuatu yang mencurigakan, jangan pernah takut buat melapor. Dan terakhir, ini adalah penegasan bahwa aparat serius untuk memberantas masalah ini. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita kembali ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau remaja usia 17 tahun bisa sampai terjerat kasus separah ini, kita semua perlu bertanya pada diri sendiri. Apa kita sudah cukup berbuat untuk melindungi generasi muda kita? Sebuah pertanyaan yang saya rasa perlu kita renungkan bersama.